Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultur sepak bola Brazil tidak pernah berhenti melahirkan keajaiban. Dari jalanan berdebu favela hingga akademi megah milik klub elit Eropa, bakat alami dari negeri Samba selalu menjadi komoditas termahal di pasar transfer. Namun, apa yang terjadi jika calon legenda masa depan dari Rio de Janeiro justru tumbuh dan menempa kemampuannya di tengah dinginnya atmosfer Eropa Timur? Selamat datang kembali di Football Legends. Kali ini kita akan membedah kisah Rafael Gomes Cirino atau yang lebih dikenal dengan nama Belinho. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, ia membawa anomali langka dalam peta pemanduan bakat dunia. Di dalam tubuhnya mengalir DNA murni Joga Bonito khas Brazil, namun di kepalanya tertanam kedisiplinan taktis modern Kroasia. Keputusannya menolak panggilan timnas Brazil demi lambang kotak-kotak merah putih Kroasia langsung memicu perang dingin administratif. Mengapa remaja dari kasta bawah Liga Kroasia ini bisa membuat Barcelona, Arsenal, dan Manchester United saling sikut di balik meja? Bersama Football Legends, kita akan membedah profil taktisnya secara objektif. Strategi pindah ke NK Kustosia Zagreb. Bagi pemantau sepak bola Eropa, Akademi Dinamo Zagreb adalah kiblat utama penghasil pemain kelas dunia di wilayah Balkan. Nama-nama besar sekelas Luka Modric hingga Joško Gvardiol lahir dari sistem ini. Belinho yang pindah ke Kroasia bersama keluarganya pada tahun 2021 menghabiskan masa-masanya untuk menyerap ilmu di Akademi Dinamo Zagreb. Namun alur karier seorang wonderkid tidak pernah berjalan linier. Pada awal tahun 2026, tepatnya tanggal 5 Februari, sebuah keputusan mengejutkan diambil oleh pihak manajemen sang pemain. Belinho resmi meninggalkan Dinamo Zagreb untuk bergabung dengan NK Kustosia. Bagi orang awam, ini terlihat seperti kemunduran karena Kustosia berkompetisi di kasta 2 sepak bola Kroasia. Namun bagi para agen pemain papan atas Eropa, Kustosia adalah sebuah laboratorium batu loncatan yang sangat terencana. Klub ini dikelola untuk mematangkan pemain muda di level senior tanpa tekanan media yang masif, sebelum akhirnya dilepas dengan nilai transfer selangit. Komitmen Kustosia pun tidak main-main. Mereka langsung mengamankan tanda tangan Belinho dengan kontrak panjang yang mengikatnya hingga 18 Januari 2029. Langkah ini adalah bagian dari strategi matang, memberikan menit bermain reguler di level senior bagi seorang anak berusia 17 tahun adalah cara tercepat untuk meroketkan nilai pasarnya di mata dunia. Bedah taktis dan atribut gaya bermain. Mari kita bedah secara mendalam atribut teknis apa yang membuat tim analis klub besar begitu terpikat pada Belinho. Berdasarkan data resmi Transfermarkt, posisi utama remaja ini adalah seorang gelandang serang nomor 10. Namun, dalam implementasi taktik modern, efektivitasnya jauh lebih mematikan saat dipasang sebagai penyerang sayap kanan. Senjata utama Belinho terletak pada kaki dominannya. Ia adalah seorang left-footed atau pemain berkaki kidal murni yang beroperasi di sisi kanan. Atribut ini memungkinkannya memainkan peran sebagai inside forward dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Belinho memiliki kecenderungan taktis yang unik. Ia akan menahan posisinya tetap melebar di sisi garis lapangan untuk memancing bek kiri lawan keluar dari zonanya. Begitu ruang terbuka, ia memanfaatkan kontrol bola yang sangat rapat khas sekolah sepak bola Brazil untuk melakukan akselerasi instan, memotong masuk ke area half space atau kotak penalti. Data dari platform pemanduan bakat mencatat angka yang luar biasa, di mana Belinho sangat dominan dalam melakukan sukses dribble atau take-ons. Kemampuan memanipulasi arah bola dalam ruang sempit ini membuatnya menjadi mimpi buruk bagi tim-tim yang menerapkan sistem pertahanan blok rendah atau low block. Ketika jalur tembak ditutup, ia punya visi untuk melepaskan umpan terobosan akurat ke tiang jauh. Sebaliknya, jika lawan terlambat menutup ruang tengah, kaki kirinya siap melepaskan tembakan melengkung ke pojok gawang. Timnas Kroasia dan regulasi ketat FIFA.
Di level internasional, status Belinho melahirkan sebuah drama diplomasi sepak bola yang sangat menarik. Sebagai anak yang lahir di Rio de Janeiro, bakat besarnya tentu tidak luput dari pantauan Federasi Sepak Bola Brazil atau CBF. Mereka bahkan sempat melayangkan panggilan resmi agar Belinho kembali dan memperkuat tim junior Seleção. Namun, sebuah keputusan mengejutkan diambil. Dipengaruhi oleh sang ayah dan agennya, Andi Bara, Belinho secara terbuka menolak panggilan Brazil dan menegaskan komitmennya untuk membela tim nasional Kroasia. Ia yang sudah fasih berbahasa Kroasia dan menganggap Zagreb sebagai rumahnya, merasa memiliki utang budi pada negara yang menyelamatkan karir keluarganya. Meski komitmennya sudah bulat, Belinho belum bisa langsung mengenakan jersey kotak-kotak merah putih yang ikonik di pertandingan resmi. Ia masih terganjal regulasi ketat FIFA. Karena tidak memiliki garis keturunan darah Kroasia langsung, aturan asosiasi mewajibkan seorang pemain imigran untuk menetap minimal selama 5 tahun berturut-turut setelah usia 10 tahun. Mengingat Belinho pertama kali menginjakkan kaki di Kroasia pada tahun 2021, hitungan mundur 5 tahun tersebut baru akan terpenuhi secara sah pada akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027. Begitu lampu hijau dari FIFA menyala dan administrasi internasionalnya rampung, ia diproyeksikan langsung masuk ke skuad kelompok umur Kroasia sebelum transisi cepat menuju tim senior. Rebutan Barcelona, Arsenal, dan Manchester United. Kombinasi antara talenta Brazil, pematangan taktis Eropa Timur, dan status paspor Uni Eropa yang segera ia miliki, menjadikan Belinho target buruan utama di bursa transfer per Juni 2026. Ini bukan lagi sekedar rumor, melainkan perang strategi senyap di balik meja. Berdasarkan laporan valid dari The Athletic, Arsenal menjadi salah satu klub Premier League yang paling intensif mengirimkan tim pemandu bakat mereka untuk mengawasi setiap pergerakan Belinho di NK Custosia. Tidak sendirian, rival mereka Manchester United juga dilaporkan terus memantau situasi sang gelandang serang secara ketat. Namun, ancaman terbesar bagi klub Inggris datang dari tanah Spanyol. Raksasa La Liga, Barcelona, dikabarkan berada di posisi terdepan. Hubungan sangat dekat antara Direktur Olahraga Barcelona Deco dengan agen Belinho, Andi Bara, menjadi karpet merah yang bisa memuluskan langkah sang pemain menuju Camp Nou. Hambatan terbesar bagi ketiga klub raksasa ini adalah waktu dan regulasi transfer internasional FIFA terkait perlindungan pemain di bawah umur. Karena ia baru akan genap berusia 18 tahun pada 13 Januari 2027 mendatang, tidak ada klub luar negeri yang diizinkan mendaftarkannya secara hukum di musim panas ini. Ketatnya regulasi FIFA terkait transfer pemain di bawah umur kini mengubah sisa tahun 2026 menjadi panggung perang dingin yang krusial bagi masa depan Belinho. Manajemen NK Custosia melalui agen Andi Bara sudah memasang pagar tinggi dengan mematok mahar minimal 10 juta euro bagi klub manapun yang berniat memboyongnya keluar dari Kroasia. Hubungan erat sang agen dengan Barcelona menjadi karpet merah yang bisa memuluskan jalannya ke Spanyol, mirip dengan skenario transfer Mika V terdahulu. Namun, kekuatan finansial Premier League dari Arsenal dan Manchester United siap merusak rencana tersebut. Pada akhirnya, keputusan besar berada di tangan sang pemain sendiri. Apakah takdir Belinho akan membawanya ke Camp Nou mengikuti jejak para legenda Brazil atau kerasnya kompetisi Inggris yang akan menjadi pelabuhan berikutnya? Semua jawaban akan terkuak pada 13 Januari tahun depan, tepat saat sang penyihir kidal merayakan hari ulang tahunnya yang ke-18. Klub manakah yang akhirnya berhasil memenangkan servis sang wonderkid? Sampaikan analisis taktis dan argumen objektif kalian di kolom komentar di bawah. Saya dari Football Legends, terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk terus mendukung kanal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.